Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, teriring salam sehat dan bahagia kepada pemirsa Yuji TV yang tetap setia memantau berbagai acara yang sudah disiapkan oleh Yuji TV. Kali ini saya Budi Hermana akan memandu acara Yuji Talk eksklusif serial IKN yang dalam hari ini tentu topiknya sangat menarik dan tentu juga akan seperti biasa akan menghadirkan beberapa narasumber yang luar biasa dan kompeten sesuai dengan topik yang kita bahas. Pemirsa Yuji TV, untuk tema serial IKN hari ini, kita akan coba membedah tema yang sangat menarik, yaitu IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia masa depan. Nah, ini sebenarnya tema ini kalau pemirsa Yuji TV mencermati ya serial IKN yang kali ini udah yang ke-32, pernah dibahas sebelumnya di seri ke-7, sekitar 6 bulan yang lalu ya. Tetapi tentu selama 6 bulan itu begitu banyak perubahan-perubahan karena pembangunan IKN begitu masif. Bagaimana percepatan pembangunan menjadi salah satu prinsip yang akan dikembangkan di IKN. Nah, untuk membahas topik kali ini mengenai IKN sebagai penggerak ekonomi masa depan, saya tidak sendiri di studio, sudah hadir Profesor Dr. Insinyur E. Susi Sohendra MS. Beliau adalah Direktur Program Magister Sosial Budaya Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Prof. Susi. Ini biasanya saya manggilnya Mbak ya, biasanya. Ya, kita santai aja ya, cerita-cerita atau bicara mengenai IKN. Betul, betul. Nah, ini tentu Prof. Susi pun udah pernah ke sana ya. Betul. Kira-kira ini sebagai pengantar dulu nih, Prof. Apa sih kesan pertama ketika berkunjung ke IKN? IKN itu kan kita mendarat ya, pertama kali kami mendarat di Balikpapan, dan kemudian kami menuju ke Kecamatan Pasir Penajam Utara, PPU, menggunakan boat, dan sudah terlihat bahwa begitu mendarat, begitu sampai di tempatnya sudah terlihat begitu banyak pembangunan yang ada. Jadi rasanya tuh fantastis sekali gitu ya apa yang terjadi di sana, dan rasanya tuh tidak terbayangkan nantinya akan menjadi seperti apa ibu kota negara baru kita. Nanti kita lihat ya bagaimana nanti kerja keras ya dari berbagai pemangku kepentingan gitu ya. Nah, tentu tadi itu kan baru kesan pertama nih. Nanti kita bincang-bincang sekilas tentang bagaimana pergerakan ya aktivitas perekonomian. Betul. Nah, tentu nanti kita bahas di studio, tetapi nanti kita konfirmasi ataupun mungkin nanti ada tanggapan ataupun liputan khusus ya terkait dengan pembangunan di Penajam Pasir Utara yang menjadi pusat perhatian nasional dan internasional. Dan nanti pemirsa Yuji TV juga dalam bincang-bincang kali ini juga kami akan sangat luar biasa ya bisa bergabung dengan kami, yaitu Bu Rahmaniah Muhtar, STMT. Beliau ini adalah Kepala Bidang Ekonomi Infrastruktur, ya, ekonomi infrastruktur dan sumber daya alam dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mungkin kita sapa dulu ya. Ya, silakan. Bu Rahmaniah, apakah suara kami di studio terdengar jelas? Terdengar Pak, terdengar jelas. Assalamualaikum Prof. Budi, Prof. Susi, selamat pagi. Ini udah lama, sehat alhamdulillah Bu. Ini udah lama nggak ketemu Ibu ya. Ini pemirsa YouTube ini. Kalau lihat dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, tentu apalagi membidangi bidang ekonomi infrastruktur dan sumber daya alam, ini kelihatannya pas nih ya, Prof. Ya, betul. Kita nanti konfirmasi ya Bu Rahma ya, mengenai apa yang sudah terbayangkan gitu ya. Mungkin nantinya ke depannya seperti apa. Mungkin para pemirsa Yuji TV juga ingin mengetahui sejauh mana apa yang sudah dilakukan selama ini. Pasti dalam setiap bulan itu udah berubah cepat ya. Betul. Baik Bu Rahma, Prof. Jadi sebelum kita lanjut. Sangat dinamis saat ini. Baik. Di BPU, Pak. Baik Bu, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan diskusi dan Prof. Susi juga izin ya kita pemirsa JTP sebelum memulai diskusi tentang IKN sebagai penggerak ekonomi masa depan, kita lihat tayangan berikut.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata akan diungkit dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk transformasi ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur serta daerah mitra di Pulau Kalimantan. Daerah mitra didefinisikan sebagai kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan super hub ekonomi Ibu Kota Nusantara yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Rencana transformasi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan daerah mitra akan dituangkan dalam peta jalan transformasi Kalimantan Timur dan daerah mitra yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Hasilnya diharapkan dapat mendukung akselerasi pembangunan khususnya di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, serta menjadi salah satu faktor keberhasilan utama untuk merealisasikan visi Indonesia 2045. Konsep super hub ekonomi Ibu Kota Nusantara dirancang untuk beroperasi pada 3 tingkatan yang saling terkait dan diintegrasikan dalam visi Reimagine Indonesia, yaitu locally integrated, globally connected, universally inspired. Visi locally integrated mengarahkan bahwa super hub Ibu Kota Nusantara akan menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai pasok atau nilai antara aktivitas ekonomi di Pulau Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia sehingga menjadi lebih inklusif. Visi ini akan digerakkan melalui strategi kerjasama 3 kota yang kokoh antara Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda yang akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi, strategi pengembangan daerah mitra sebagai bagian dari super hub ekonomi, serta strategi peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antar super hub ekonomi Ibu Kota Negara dengan wilayah lain di Indonesia. Visi globally connected dimaknai bahwa super hub Ibu Kota Nusantara sebagai penggerak aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing tinggi yang mampu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi. Sektor ekonomi yang akan dikembangkan diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk memanfaatkan regionalisasi rantai pasokan yang awalnya diperoleh secara global sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19. Visi Universally Inspired mengarahkan super hub Ibu Kota Nusantara untuk dibangun berdasarkan contoh-contoh terbaik dari kota yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan di dunia. Pada saat yang sama, Ibu Kota Nusantara akan menjadi salah satu inspirasi dunia sebagai kota yang hijau, berkelanjutan, inklusif, serta bertaraf hidup tinggi yang didukung oleh penerapan teknologi di tengah tantangan perubahan iklim dan didukung oleh penerapan teknologi. Demikianlah pemirsa tayangan yang akan memantik diskusi kita hari ini terkait dengan prinsip dasar dan strategi pembangunan ekonomi di IKN. Nah, Prof. Susi ini tadi kalau kita cermati tayangan yang barusan, saya melihat ada beberapa konsep ya, kata kunci ataupun terminologi terkait prinsip dasar dan strategi. Yang pertama tadi ada istilah super hub ekonomi. Kemudian ada istilah transformasi ekonomi, kemudian ada akselerasi pembangunan. Nah, ini sebenarnya 3 konsep ini kan saling terkait. Kalau berbicara super hub, sepengetahuan saya itu kan diadaptasi juga dari istilah teman-teman di teknologi informasi ya. Hub itu kan seperangkat ya alat yang bisa mengkoneksikan berbagai device ataupun peralatan ya sehingga membentuk sebuah jaringan. Nah, kelihatannya analogi ini pun pas juga ya. Tetapi ini ada ditambahkan super. Berarti ada sebuah pusat pertumbuhan yang dalam konteks ekonomi itu kan terjalin ya dengan beberapa titik simpul-simpul lain sehingga bisa dikaitkan dengan rantai pasok gitu kan, bisa dikaitkan dengan logistik dan seterusnya. Tetapi dari perspektif ekonomi nanti ada pusat-pusat baru ya di IKN ini sehingga super hub ekonomi itu tentu akan mentransformasi. Nah,
saya tahu persis kepakaran Prof. Susi ya, ketika kita berbicara transformasi ekonomi dulu, ketika kita belajar ekonomi makro kan sering disebut transformasi struktural gitu ya. Di mana komposisi lapangan usaha ya dan kontribusinya terhadap istilah itu apa, ada PDB ya, atau kalau dalam konteks wilayah itu kan PDRB gitu ya. Itu kan berbeda-beda ya. Nah, kalau melihat tanggapan Prof. Susi nih, ini IKN ini kan posisinya berada di Kalimantan Timur, gitu, yang mengambil sebagian wilayah dari Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Samboja terutama ya, serta salah satu kecamatan dari Penajam Pasir Utara yaitu Kecamatan Sepaku gitu, yang akhirnya menjadi kawasan inti pusat pemerintahan memang di Sepaku ini. Tetapi memang salah satu pertimbangan kenapa dipindahkan ke Kaltim ya tentunya salah satunya dari pertimbangan ekonomi ya. Bagaimana ada redistribusi pertumbuhan itu ke wilayah timur sehingga tidak tergantung ke Jawa. Nah, menurut pandangan Prof, mungkin sekilas bagaimana pekerjaan Kaltim ataupun hal-hal yang menarik tentang Kaltim sebelum nanti kita diskusi ke Bu Rahma tentang Penajam Pasir Utara sendiri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Prof. Budi. Jadi kalau saya perhatikan secara ekonomi, jadi Super Hub itu memang mengarahkan bahwa diungkapkan bahwa kita mengarahkan ke lokal, tentunya rantai pasok yang diharapkan juga akan menghubungkan lokal dari kalau kita mau bicara mengenai rantai pasok, maka kita mengarah ke rantai pasok sirkuler, di mana kita mengeliminir rantai pasok yang sifatnya linear. Artinya apa? Rantai pasok sirkuler itu bahwa kita akan menghubungkan antara mungkin kota dan kabupaten yang ada di Kalimantan Timur khususnya, sehingga bisa menggunakan produk lokal semaksimal mungkin. Itu yang pertama, jadi lokalnya itu kita kuatkan. Artinya bahwa di Kalimantan Timur itu ada 10 kabupaten dan kota. Dan yang terbesar itu adalah kotanya kan yang menjadi segitiga emasnya istilahnya ya. Segitiga berlian kan. Ya, segitiga berlian bukan emas lagi ya. Segitiga berlian adalah Balikpapan, Samarinda dan IKN sendiri. Dan segitiga yang kita anggap sebagai segitiga berlian itu yang akan menopang awalnya dari rantai pasoknya dulu. Nah, kemudian nanti setelah itu baru nanti kita melibatkan perekonomian global dengan peningkatan teknologi, peningkatan perdagangan investasi dan sebagainya. Dan terbukti juga dari segi PDRB dari sisi pengeluaran, pemodalan atau investasi menjadi pertumbuhan tertinggi. Dan untuk itu, sisi pengeluaran. Ya, untuk sisi pengeluaran. Jadi kalau kita lihat memang investasi menjadi salah satu kunci untuk bisa peningkatan bagi PDRB yang ada, walaupun sampai saat ini kalau kita lihat masih ada pertumbuhan yang negatif, namun itu dipacu dengan berbagai macam bentuk yang ada. Betul. Tapi ya memang tadi kan berarti Prof. Susi melihat bahwa visi yang Indonesia Reimagine itu kan globally connected, tapi locally integrated gitu ya. Bagaimana IKN pun ke depannya itu terlibat dalam rantai pasok global ya, tetapi tidak melupakan bagaimana integrasinya dengan tadi ya simpul-simpul ekonomi lokal yang terutama di wilayah timur. Tapi Prof, mungkin yang menarik sebelum nanti ke Bu Rahma ya, ini kalau kaitannya dengan Kaltim ya, kalau kita cermati PDRB tahun 2021 kan sekitar 695 triliun ya. Memang dari 10 kabupaten dan kota gitu ya. Tetapi kalau dilihat leading sektornya, kondisi saat ini, nah kita berbicara struktur ekonomi, ternyata kan didominasi dengan ini dari sisi apa ya, lapangan usaha ya. Kalau tadi kan Prof. Susi melihat dari sisi pengeluaran itu kan pembentukan modal tetap bruto gitu ya, ataupun investasi. Tapi kalau dari sisi lapangan usaha, kelihatannya didominasi oleh ini untuk Kaltim secara keseluruhan. Tapi memang kelihatannya ketika diturun ke kabupaten itu kan beda-beda. Tapi secara umum ada di pertambangan dan penggalian gitu ya. Iya, betul. Dan itu juga nanti ada kaitannya dengan pertanian, kehutanan dan sebagainya, serta industri juga ada ya. Tetapi ini saya concern di kaitannya dengan transformasi tadi. Karena ketika kita berbicara transformasi, bagaimana komposisi per sektor atau per lapangan usaha itu yang sekarang mungkin berbasis sumber daya alam itu kan mudah-mudahan kalau diperencanakan bergeser nanti ya ke sekunder dengan industri pengolahan, ke jasa, bahkan yang syarat dengan teknologi informasi.
Nah, kalau pandangan Prof. Susi sendiri kan dari 10 kabupaten dan kota ternyata kontribusi PPU kan kalau tidak salah PDRB-nya tahun 2021 itu kan 10 triliun ya dengan angka yang berlaku gitu ya. Iya, betul. Jadi artinya memang kecil gitu ya dibandingkan dengan Kutai Kartanegara gitu ya dengan 695. Tetapi ini tantangan. Tapi di situ justru mungkin kita bisa set up dari mulai awal gitu ya. Nah ini kalau menurut Prof. Susi sendiri bagaimana pergeseran, optimis nggak dari yang tadinya berbasis sumber daya alam yang nanti akan kita bahas benar sektor apa leading sektor ke depannya IKN, tapi kan sekarang kondisi realnya hari ini kan seperti itu. Ada pandangan lain nggak mengenai sumber apa terlalu leading sektor saat ini yang mungkin nanti akan berubah gitu? Ya, kalau kita lihat dari sektor usahanya, memang Kalimantan itu terkenal dengan penambangan dan mineralnya yang sangat tinggi, terutama batu bara. Jadi rasanya kalau tanah di Kalimantan itu tidak asing lagi bahwa kalau kita berdiri atau ada rumah di situ, itu di bawahnya ada sumber batu bara. Namun bergerak dengan adanya, jadi kita kalau menggali sumber daya terus lama-lama sumber daya alamnya juga akan tergerus juga, sehingga kita perlu juga memikirkan adanya industri pengolahan. Kalau saya perhatikan memang yang pertama tadi kalau kita lihat dari struktur lapangan usaha yang tertinggi adalah memang dari penambangan, tapi berikutnya adalah pertanian dan industri pengolahan. Jadi kalau memang pertanian dan industri pengolahan ini akan menjadi bagaimana kita menggiatkan ekonomi selain dari pertambangan. Jadi ya kita mencoba untuk meningkatkan industri pengolahan melalui pertanian dan pengolahan yang ada supaya tadi itu super hub itu mulai dari lokal sampai dengan global akan bisa kita masuki dengan baik. Memang tidak mudah ya, tetapi sekali lagi mungkin pemirsa tahu bahwa pembangunan IKN itu kan terdiri dari 5 tahap ya. Tentu bagaimana menggeser komposisi sektor leading sektor di IKN antara hari ini dengan 2045 itu kan memang perlu kerja keras. Tapi rasanya di dalam peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 pun sudah diatur bagaimana pentahapan tersebut termasuk untuk pembangunan ekonomi. Nah mungkin saya sekilas akan menyapa dulu Bu Rahma tadi. Bu Rahma mungkin tadi menyimak diskusi kita ya. Bahwa Prof. Susi mengatakan nih ternyata dari sisi pengeluaran PPU sendiri itu ternyata didominasi oleh pembentukan modal bruto tetap ya. Atau kalau istilah kita itu sebenarnya investasi terhadap barang modal gitu ya Prof. Betul. Ya. Dan PPU sendiri kontribusi terhadap PDRB-nya Kaltim, itu kan Kaltim 695 triliun ya tahun 2021 ternyata PPU kan hanya sekitar 10 triliun ya untuk harga berlaku ataupun harga konstannya sekitar 6 triliun. Nah mungkin singkat saja Bu Rahma, apakah terasakan nggak bagaimana ada pembentukan modal bruto ataupun investasi atau memang itu terfokus di salah satu kecamatan yang memang menjadi pusat perhatian dunia yaitu Sepaku? Mungkin silakan Bu Rahma, gimana nih? Mohon konfirmasinya Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi disampaikan bahwa Kaltim secara keseluruhan itu dari sisi penggalian ya pertambangan itu sebagai yang paling utama. Sebetulnya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Penajam Pasir Utara. Ya. Dari sisi perkebunan ya, pertanian, perkebunan, perikanan itu adalah nomor 2 sebetulnya ya dari sisi kontribusi bahkan masyarakatnya pun bekerja paling banyak di situ. Kurang lebih 38% masyarakat bekerja di sektor itu. Nah, adapun pertambangan, penggalian kita sebenarnya di PPU itu sudah menjadi bagian dari daerah penghasil migas. Jadi kita bagian dari daerah penghasil, makanya itu menjadi faktor yang utama. Nah, adapun yang tadi disebutkan bahwa ada pertumbuhan di investasi, kita belum ada investasi secara masif di 3 kecamatan ini. Tapi kita tahu sendiri bahwa perkembangan di satu kecamatan di Sepaku yang kurang lebih 90.000 hektar ya, luas kecamatan Sepaku yang diambil masuk ke wilayah IKN. Jadi kalau kami itu di angka 333.000 hektar luasan Penajam Pasir Utara. Kemudian ada 4 kecamatan dan 1 kecamatannya Sepaku.
Nah di Sepaku itu 90.000 hektar itu masuk menjadi wilayah IKN. Jadi hampir seluruh kecamatan Sepaku. Tersisa sedikit sekali, kurang lebih 10% wilayah. Di sana geliat pembangunan ekonomi kan sangat tinggi ya, infrastruktur, jalan dan lain-lain, dan itu semua dinanai dari pusat. Jadi mungkin agregat itu yang menyumbang kontribusi sehingga seolah-olah ada pertumbuhan di sisi itu, Pak. Ya, kalau di PU sendiri masih belum ada. Tapi kan artinya kami kan merujuk kepada laporan dari Badan Pusat Statistik gitu ya. Jadi artinya mungkin secara administratif karena memang masih dalam masa transisi, Sepaku kan laporannya masih masuk ke PPU begitu ya Bu Rahma ya. Betul nggak? Betul Pak. Jadi BPS masih ke BPS Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sepaku masih wilayah administrasi PPU Pak. Betul. Jadi badan otorita belum punya wilayah administrasi. Ya, betul. Masih wilayah administrasi kita. Jadi urusan kependudukan ya, kependudukan pajak itu masih domain Penajam Pasir Utara. Baik Bu, jadi begitu Prof. Jadi ternyata kita terkonfirmasi Bu Rahman juga kalau di 3 kecamatan kan kalau sepengetahuan saya PPU itu kan ada 4 kecamatan ya, ada Sepaku yang 90% akhirnya menjadi wilayah IKN, tapi secara administratif masih menjadi kewenangannya PPU. Kemudian ada kecamatan Penajam, ada kecamatan Waru dan juga Babulu gitu ya. Nah tadi katanya di Babulu, Penajam dan Waru relatif ya investasinya ya tidak semasif yang di Sepaku begitu ya Bu Rahma ya. Tapi yang menarik ya Prof. Betul. Ya, tapi nanti bagaimana nanti ke depannya, tantangan ke depannya dan bagaimana tadi yang kita bincang-bincang yang dimaksud dengan super hub ekonomi dan bagaimana epicentrum baru nanti sehingga bergeser yang kondisi sekarang tadi sangat leading sektornya adalah pertambangan bahan galian baik di tingkat provinsi Kaltim maupun di beberapa kota dan kabupaten yaitu 10 termasuk di PPU. Nanti kita bahas di segmen yang kedua setelah jeda berikut. Foto ternate bacan tidore sejauh lolo marimo ngone futuro baronga lamo ternate baru kukira yo ma foto ternate bacan tidore sejauh lolo marimo futuro maronga lamo ternate usamo teraisa bilonga ipatingaran usamo teraue mai tanah jagangara usamo tedakutara kie hirima sebagam sitohida bubane ternate jang following baru kekira yo ma foto ternate bacan tidore sejauh lolo marimor ngone futuro maronga ternate usamo teraisa bilonga ipatingara usamo teraie mai tara jagangara usamo tedakutara kia hirima lili sebagam sitohida bubane ternate jang following
bedaku tara kie hirima lili sebagam sitoho hida bubane ternate jang poloi ternate jang poloi ternate jang poloi. Baik pemirsa UTV, kita lanjutkan diskusi di segmen yang kedua. Tetapi kalau kita coba meringkas di segmen 1 terkait dengan super hub gitu ya, yang memang akan memantik pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Profesor tahu sendiri ya, kadang-kadang kita itu kan selalu mengejar pertumbuhan, tetapi kadang melupakan pemerataan kan gitu ya. Betul. Nah ini juga nanti akan terkait dengan pembangunan ekonomi pun. Pemerataan pun menjadi kata kunci karena menjadi salah satu indikator kinerja utama keberhasilan pembangunan IKN dengan adanya Gini ratio, tapi mungkin nanti akan kita bahas. Tapi yang menarik tadi dikatakan bahwa dengan pemantik super hub tentu kita menarik untuk disimak ya, apa saja sih klaster-klaster ekonomi yang akan menjadi epicentrum baru lah, menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, super hub baru yang tentu akan menggeser bagaimana struktur ekonomi yang saat ini di Kaltim dan di PPU sudah kita bahas ya Prof di segmen 1. Tetapi kedepannya bagaimana gitu ya, karena ketika berbicara transformasi ekonomi maka mungkin ada pola perubahan komposisi dan kontribusi untuk masing-masing lapangan usaha, bahkan mungkin leading sektor ke depannya nanti seperti apa itu kan akan berubah gitu ya, tentu sesuai dengan seiring dengan rencana pembangunan IKN terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah untuk menjadi bahan diskusi kita di segmen yang kedua, kita lihat tayangan berikut. Super Hub Ibu Kota Nusantara akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Pengembangan ke-6 klaster didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Provinsi Kalimantan Timur serta pengembangan baru sektor-sektor maju yang berorientasi pada teknologi tinggi dan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan. Ke-6 klaster ekonomi penggerak utama yaitu pertama, klaster industri teknologi bersih atau yang dapat disebut sebagai industri masa depan yang berbasis energi terbarukan akan dikembangkan untuk menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan dengan dukungan penerapan teknologi yang berbasis energi terbarukan, yaitu perakitan panel surya dan kendaraan listrik roda 2. Kedua, klaster farmasi terintegrasi yang akan difokuskan untuk mengembangkan pusat industri farmasi dengan biaya, termasuk vaksin yang efisien dan terbaik di kelasnya, serta mendukung pemenuhan obat-obatan yang lebih baik. Pengembangannya difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan generik, biosimilar, dan biologik guna memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis kesehatan. Ketiga, klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan yang akan mencakup pengembangan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap menghadapi tren kesehatan atau kebugaran masa depan. Pengembangannya berfokus pada protein nabati, herbal dan nutrisi, serta produk ekstrak tumbuhan. Keempat, klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif yang akan berfokus pada pengembangan destinasi ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam dan pariwisata kebugaran dengan identitas khas wilayah Kalimantan Timur untuk menjadi berkelas dunia.
Pengembangan ekowisata akan ditunjang oleh pariwisata berbasis kota, meeting incentives, conferencing, exhibitions, serta wisata kesehatan dan kebugaran. Kelima, klaster industri kimia maju dan turunannya yang akan dikembangkan melalui pembangunan pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur. Pengembangannya berfokus pada pengembangan industri petrokimia dan oleokimia yang didukung penyediaan tenaga kerja berketerampilan menengah hingga tinggi. Keenam, klaster energi rendah karbon yang akan dikembangkan dengan mentransformasi industri energi termasuk pertambangan yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi masa depan seperti biofuel, bahan bakar sintetis, gasifikasi batu bara, pencairan batu bara, dan pengembangan batu bara untuk sumber energi baru lainnya seperti synthetic natural gas dan amonia. Keenam, klaster ekonomi tersebut juga akan diperkuat oleh dua pemampu atau enabler, yaitu Pusat Pendidikan Abad ke-21 untuk menyediakan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan 6 klaster ekonomi, serta penerapan kota cerdas dan pusat industri 4.0 untuk menjadikan kawasan ini sebagai kota layak huni dan maju dalam melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di masa depan. Baiklah, pemirsa GTP dan Prof. Susi, tadi 6 klaster ekonomi utama ya, dan Betul. 2 pendukung ataupun enabler istilah itu ya, yang memungkinkan atau menyangga bagaimana 6 klaster ekonomi utama itu bisa tercapai. Ini luar biasa bagaimana pergeserannya kan gitu ya. Walaupun tentu target 6 klaster ekonomi utama itu kan kalau lihat dari perencanaan ini betul-betul tadi narasi dari 6 klaster itu kan diambil dari Perpres nomor 63 tahun 2022 ya tentang rincian rencana induk pembangunan IKN untuk bidang ekonomi. Nah, tentu dari hasil obrolan kita di segmen 1 kan luar biasa nih pergeserannya ya Prof ya. Yang leading sektornya sekarang itu berbasis sumber daya alam. Akhirnya nanti ke depannya bagaimana 6 super hub ini dengan 6 klaster ini menjadi dominan yang akan insya Allah akan tadi ya menggeser pusat-pusat pertumbuhan baru ke luar Jawa sebagai salah satu alasan kenapa pemindahan ibu kota itu dilakukan kan gitu. Nah, yang menarik dengan 6 klaster masa depan ini, bagaimana nih posisi Penajam Pasir Utara? Kalau di dalam rencana induk nih Penajam Pasir Utara ini yang nantinya katakanlah ada 3 wilayah yang karena satu kecamatan kan udah terambil ya ke depannya ya ketika perangkat daerah ataupun pemerintahan layanan publiknya sudah terbentuk. Sehingga PPU dengan 3 kecamatan sisanya ya yaitu Penajam, Waru dan Babulu itu akan disebut sebagai mitra. Ya, mitra itu yang ilustrasinya seperti Depok ke Bekasi, Tangerang dengan Jakarta kan gitu ya. Prof. Susi tadi sudah mengantarkan bahwa prinsip dasarnya juga harus locally integrated gitu. Nah, bagaimana PPU merespon 6 klaster ini? Apakah juga ada ke depannya ada sektor prioritas yang akan coba dikembangkan kan gitu. Nah, untuk itu mungkin mohon maaf Bu Rahmaniah bisa menanggapi ke depannya nih. Kalau tadi didominasi oleh pertambangan penggalian dan juga tetap ada, nah ini ternyata modal dasarnya nomor 2 di lapangan usaha di PP itu adalah pertanian, kehutanan dan perikanan gitu. Dan tadi ada pertanian berkelanjutan. Mungkin Bu Rahmaniah bisa menanggapi ini kira-kira ke depannya seperti apa leading sektor dari PPU ini ya terkait kalau dikaitkan dengan 6 klaster ekonomi utama di dalam pembangunan IKN. Silakan Bu. Baik Pak, tadi ada 6 klaster ya. Tentu saja bahwa pada klaster yang ketiga kalau nggak salah ya, yang pertanian berkelanjutan. Ya, betul. Ya. Pertanian berkelanjutan itu adalah potensi utama yang kita miliki. Dalam konteks kedaulatan pangan ya, kalau kami berpikir dalam konteks kedaulatan pangan maka PPU suatu saat nanti misalnya ada sesuatu dan lain hal sehingga
terisolir lah ini IKN ya bisa dibilang gitu misal. Maka IKN harus berdaulat secara pangan dan PPU sebagai hinterland terdekat ya, penyangga utama kan kita berbatasan. Kita ingin mengambil peran tadi seperti disampaikan oleh Prof. Susi, kita rantai pasok utama untuk IKN dari sisi pangan. Ya, dari sisi pangan. Satu sisi juga memang Penajam Pasir Utara ini, Pak, luas lahan LP2B-nya itu lumayan, Pak. Kita itu LP2B lahan pangan, lahan pertanian berkelanjutan itu kurang lebih 9.000 hektar. Kemudian untuk luas perikanan budidaya itu 2.000 hektar. Dan kita punya pesisir yang cukup panjang pantainya. Artinya bahwa pada sektor, pada klaster pangan berkelanjutan kita mengambil peran penting di situ. Karena kita punya potensi terbesar di situ. 38,94% masyarakat kita bekerja di sektor itu. Nah, memang yang menjadi kemudian yang kedua adalah pada klaster ekowisata. Penajam Pasir Utara itu bagian dari Teluk Balikpapan yang itu menjadi salah satu tujuan wisata dari sisi ekowisatanya gitu. Dan banyak lagi destinasi-destinasi lain yang nantinya bisa terintegrasi dengan perencanaan ekowisata yang ada di IKN. Itu dari sisi nah tantangan ke depannya tentunya adalah pada sisi SDM. Pada sisi SDM ya. Kita di penduduk usia kerja itu paling tinggi itu di angka 41,57% itu dengan pendidikannya SD, tingkat SD. Kemudian SMA itu kurang lebih 31% dan hanya 3,37% itu sarjana. Artinya apa? Bahwa ini tantangan terbesar. Dan kami mengapresiasi kepada Gunadarma ya, bahwa Gunadarma universitas pertama yang datang ke PPU dan langsung segera kampusnya ya. Dan kita harapan kita adalah ini adalah seperti tadi di tayangan awal itu bagaimana masyarakat berharap bahwa jangkauan pendidikan bisa kita akses dengan mudah dan Gunadarma sudah memulai itu. Kami apresiasi itu tentunya. Jadi ini adalah tantangan terberat kita pada sisi penyiapan SDM. Kalau kita ingin transformasi ekonomi ke industri gitu ya, sebetulnya PPU itu sudah menyiapkan kawasan peruntukan industri kurang lebih 9.000 hektar ya dalam tata ruang kita, jadi sudah dicadangkan. Meskipun kita baru memiliki kurang lebih 40 sekian hektar sebagai akuisisi milik pemerintah, yang nantinya itu diharapkan sebagai bagian dari upaya transportasi ekonomi dari sektor produksi di sisi hulu pertaniannya kita alihkan menjadi kita juga arahkan untuk industri hilir pangan di wilayah tersebut. Mungkin sedikit gambarannya begitu Pak. Jadi dari 6 klaster ini kita bisa di 2 klaster dan tantangan terbesar kita adalah pada sisi pendidikan. Baik, Bu Rahma. Pendidikan SDM-nya, tingkat pendidikan SDM. Ya. Jadi Prof. Susi, apa yang disampaikan Bu Rahma itu kan menarik ya, dari 6 klaster ekonomi utama di IKN ternyata memposisikan PPU sebagai rantai pasok pangan dan juga tetap pariwisata rekreasi ya, itu kan juga akan terintegrasi karena dugaan saya ke depannya kan jumlah orang ataupun pendatang yang masuk ke IKN itu kan makin banyak gitu ya. Betul. Kalau sejauh ini menurut catatan saya sensus tahun 2020 itu kan penduduk Penajam Pasir Utara itu kan belum sampai 200.000 ya Bu Rahma ya. Mungkin sekarang malah dengan pendatang udah melebihi 200.000 nih, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Itu kan perlu rekreasi. Sekarang posisi sekarang posisi di 188.000 Pak yang terdaftar. Oh kan. Ini dalam 188.000 semester 1 tahun ini. Nah itu belum termasuk yang baru datang mungkin Pak. Mereka perlu makan, perlu istirahat, perlu akomodasi. Nah ini positioning dari PPU kan menarik. Tanggapan Prof. Susi gimana nih? Tadi melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rahma, saya melihat bahwa yang pertama yang diungkapkan adalah mengenai pertanian berkelanjutan ya Bu Rahma ya. Jadi dari pertanian berkelanjutan itu sebetulnya menjadi satu pijakan utama untuk menuju ke klaster berikutnya. Seperti misalnya kalau kita mengatakan industri tadi sudah dikatakan industri pengolahan menjadi salah satu nantinya akan menjadi yang utama. Dan tentunya semuanya itu tantangannya adalah dari
mungkin dari IPM-nya ya Bu Rahma ya, indeks pembangunan manusianya yang perlu ditingkatkan melalui pengetahuan dan pendidikan yang baik, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, supaya juga masyarakat dari segi sosial ketika kita berada masyarakat pendatang tidak menguasai masyarakat yang ada. Jadi dari segi sosial tentunya kita berharap bahwa tantangan itu sudah dijawab tentunya dengan tahapan-tahapan yang ada. Antara lain tadi sudah diungkapkan bahwa kami Universitas Gunadarma juga peka terhadap apa yang terjadi, sehingga untuk peningkatan IPM-nya tadi, khususnya dari IKN ini kita membutuhkan pendidikan yang sangat-sangat masif juga, dan sudah dijawab rasanya oleh Universitas Gunadarma ya Prof Budi ya, bahwa kita sudah memulai untuk bisa mencoba meningkatkan IPM dari Penasar Kabupaten dari Penajam Pasir Utara ini, PPU ini. Ya. Jadi ini juga kaitannya dengan tadi ya, klaster pendukung tadi ya, pemampu kan pendidikan abad 21 ya. Serta kota cerdas serta industri 4.0. Jadi kalau kita berbicara dua pilihan klaster yang lebih cocok dengan karakteristik PPU, itu sebenarnya kalau kita lagi-lagi berbicara transformasi ekonomi kan nanti kan bergeser ya. Iya. Toh kalau kita berbicara pertanian, tentu bukan hanya pertanian dalam artian pemanfaatan sumber daya alam di sektor primer, tetapi kalau Prof Susi mengatakan selalu bahwa bagaimana kita memberikan nilai tambah melalui proses lanjutannya melalui industri pengolahan gitu ya. Nah seingat saya mungkin Bu Rahma kan dalam rencana induk IKN juga selalu disebut ada minimal 2 kawasan industri ya, satu di Balikpapan, industri Karyangau. Kemudian juga ada kawasan industri Buluminung gitu ya. Nah, Buluminung itu kalau tidak salah kan tetap masuk di Kecamatan Penajam yang tetap menjadi wilayahnya PPU. Begitu ya Bu Rahma ya untuk yang Buluminung. Betul Pak. Jadi tadi saya sebutkan bahwa Penajam Pasir Utara itu mencadangkan kurang lebih 9.143 hektar di tata ruang kita yang peruntukannya adalah untuk industri. Itu dari sisi tata ruang. Jadi dan kalau kita lihat delineasi terluar ya, delineasi terluar dari KPIB itu kalau kita tarik garis lurus menuju IKN itu hanya berjarak 30 km. Dan antara kawasan industri Karyangau dengan kawasan industri peruntukan industri Buluminung itu terhubung dengan jembatan Pulau Balang. Dan kita ketahui bersama bahwa KPIB ini menjadi kawasan strategis provinsi. Nah, ini didorong dan sebagian wilayah sudah disusun RDTR OSS terintegrasi di luasan tersebut. Jadi memang pemerintah sangat konsen ke sana dan tadi RPIK kita sudah punya dokumen rencana pengembangan industri kabupaten ya. Ini dalam proses legislasi di DPR untuk perdanya. Di situ sudah ditetapkan rencana-rencana industri yang akan dibangun di kedepannya nanti. Baik, Bu Rahma, ini kaitannya dengan obrolan saya dengan Prof Susi ya. Terkait tadi kan Bu Rahma mengklarifikasi ataupun konfirmasi bahwa pembentukan modal bruto tetap itu ataupun investasi itu kan terkonsentrasi di Kecamatan Sepaku. Walaupun laporan statistiknya masih ke BPS-nya PPU kan gitu ya. Iya, betul. Nah sekarang dugaan Bu Rahma ataupun harapan Bu Rahma nih, bagaimana investasi itu kan akhirnya ke Buluminung nih. Kan gitu ya. Nah sejauh ini kira-kira daya tarik investor untuk ke Buluminung itu gimana nih? Kan ini kan udah masuk wilayahnya PPU nanti ya. Dan itu berbatasan langsung dengan Sepaku, dengan dekat ke titik nol dan bahkan berseberangan dengan kawasan industri Karyangau dipisahkan oleh Teluk Balikpapan ataupun kalau nanti kan ada jalan tol melalui jembatan Pulau Balang. Nah ini kan kawasan strategis juga gitu. Apalagi kalau saya lihat ke Karyangau kan relatif sudah bukan penuh ya. Artinya kan aset-asetnya pun yang tentu sudah dikuasai beberapa investor dengan industri yang lebih banyak ke petrokimia ataupun kaitannya dengan bahan galian. Nah Bu Rahma sendiri nih ekspektasinya terhadap kawasan industri ini investor nih kira-kira apakah sudah banyak ataupun yang sudah mulai ada semacam minat untuk investasi di Buluminung sehingga nanti pergeseran industrinya pun selain berbasis pertanian berkelanjutan ataupun ekopariwisata ada industri pengolahan yang tentu mendukung katakanlah
untuk farmasi terintegrasi, gitu. Karena kan kaitannya juga kan tadi ada herbal Industri, gitu ya. betul. Gitu. Iya. Kira-kira gimana Bu mengenai potensi kawasan industri bulu minung ini sampai sejauh ini? Gitu. Silakan Bu. Iya Pak, jadi di KPIB dari luasan demikian itu ada kurang lebih 13 perusahaan existing yang sudah lama ya, jauh sebelum IKN ini ditetapkan. Dari angka itu baru kalau kita lihat luasan itu sekitar 10-15% wilayah terpakai. Artinya masih sangat luas untuk bisa dilakukan investasi. Kesulitan kita memang pada sisi aksesibilitas dan prasarana prasarana umum itu yang belum. Tetapi beberapa perencanaan pemerintah seperti ingin membangun bandara VVIP dan lain-lain di daerah Gresik, dan itu bagian dari wilayah KPIB di dalam delineasi kita, itu pasti akan menarik investasi. Dan sehingga sejauh ini beberapa investor itu berkunjung ke pemerintah Kabupaten Bangka Utara dan melakukan kunjungan dan juga dialog ataupun audiensi dengan pimpinan daerah untuk melakukan investasi di wilayah tersebut. Jadi setiap jengkal di KPIB itu menarik sekarang. Karena betul tadi disampaikan oleh Prof. Budi bahwa di daerah Karyango itu sudah sesak ya. Sesak kalau dibilang, dan itu sudah dikuasai oleh korporasi. Sedangkan kalau di KPIB itu masih lahan milik masyarakat. Tetapi dari segi tata ruang kita menjamin bahwa peruntukannya hanya untuk industri, tidak untuk yang lainnya. Kalaupun ada untuk hunian dan lain-lain, itu adalah untuk menunjang industri yang ada di sana. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Oh iya, satu hal lagi Pak Prof. Budi, kawasan industri Karyango ini berdekatan dengan dekat dengan Teluk Balikpapan, dan Teluk Balikpapan ini saat ini menjadi satu-satunya akses terdekat untuk logistik. Beberapa pelabuhan di sepanjang Teluk Balikpapan itu, mulai dari Pelabuhan Penajam sendiri kami punya, dermaga milik pemerintah, sampai ke Pulau Balang dan sampai ke Sepaku, dan itu melewati kawasan industri, kawasan pembukaan industri bulu minung. Di sini menariknya, Pak. Ya mungkin belum terasa 2-3 tahun ke depan karena konsentrasi pemerintah, terutama pemerintah pusat, itu pastinya adalah bagaimana membangun infrastruktur IKN. Dan kami menyiapkan dari sisi potensi utama kita yang kita punya, yaitu pangan berkelanjutan itu. Tapi 5 tahun ke depan itu kami yakin bahwa kawasan permukaan industri ini akan menjadi rebutan dalam tanda kutip, apalagi sudah terintegrasi dengan OSS di kementerian. Ya. Baik, Bu Rahmat. Terima kasih informasi tambahannya. Memang betul aksesibilitas dalam bentuk infrastruktur, saya meyakini ya, jangan 5 tahun, mungkin 2 tahun lagi kan aksesibilitas ke kawasan industri bulu minung kan nanti kan ada pelabuhan bulu minung. Itu alternatif yang pertama kan kalau melalui Teluk Balikpapan. Yang kedua kan selama ini kan sekarang muter gitu ya, Balikpapan gitu kan baru ke sana. Tapi kan nanti ada jembatan Pulau Balang. Yang mudah-mudahan untuk bentang panjang dan bentang pendeknya kan sudah selesai. Tinggal bagaimana koneksi yang dari sisi Balikpapannya. Dan kalau yang dari bentang pendek ke PPU itu kan sudah ada jalan ya. Karena tim liputan khusus UGTP pun sudah berkunjung ke 2 bentang tersebut ya. Dan saya kira dalam 2 tahun ke depan pun pilihan aksesibilitas ke bulu minung itu kan jadi lebih mudah kan gitu ya. Betul. Jadi, betul bahwa ke depannya nih kawasan yang sangat strategik, apalagi kaitannya dengan ini kan bukan persaingan ya. Ini kan nanti kan ada perbedaan saja antara industri Karyango yang ada di sisi Balikpapan dengan kawasan industri bulu minung atau KPIB tadi yang seperti disampaikan Bu Rahmat. Itu tentu ke depannya pun pasti ada terkait dengan rantai pasok di PPU-nya ya, karena bagaimanapun industri pasti terkait dengan bahan baku, yaitu bahan bakunya bisa kaitannya dengan pertanian, perikanan, kehutanan yang menjadi andalan nomor 2 saat ini gitu ya di PPU ya. Betul. Ini ke depannya. Singkat saja Prof. Susi, ini kaitannya dengan tadi kan masalah SDM. Kemudian jangan lupa bahwa pendidikan abad 21 pun menjadi pemampu ya, enabler gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi terkait pembangunan SDM terlepas nanti kalau Universitas Gunawarman ke sana dalam bentuk program studi di luar kampus utama nanti akan kita bahas di seri tersendiri gitu kan, karena menarik juga gitu ya bagaimana pembangunan sektor SDM di IKN gitu. Tapi kalau terkait dengan apa yang disampaikan Bu Rahma mungkin ada tanggapan. Iya, rasanya kita juga nantinya nggak usah 5 tahun mungkin Bu Rahma ya. Jadi kita berharap bahwa
1-2 tahun ke depan karena pembangunan infrastruktur yang begitu masif dilakukan, yang saya perhatikan pembangunan jalan terutama dan tentunya adanya jembatan dan adanya pelabuhan yang ada, tentunya akan memicu juga adanya investasi atau adanya investor yang datang untuk berbagai industri dan yang diharapkan adalah sebagai penopang untuk sektor pertanian. Jadi sektor pertanian sebagai bahan bakunya yang akan tentunya mendorong adanya investasi pada industri pengolahan yang ada di sekitar, katakan saja yang ada di sekitar IKN tentunya, yang dapat juga menjadi penopang bagi keseluruhan industri yang ada, yang baik secara lokal maupun nantinya ke depannya adalah secara global. Itu kira-kira tambahannya, Prof. Baik, Budi. Prof. Jadi memang selain tadi pendidikan abad 21 sebagai enabler nomor 1, nomor 2-nya kan smart city dan industri 4.0 ya. Ya. Mungkin pemirsa UTP ya terkait tadi yang bagaimana pembangunan IKN oleh Bu Rahma dan juga Prof. Susi mengatakan Gunadarma pun peduli ke sana, selain nanti akan pengembangan kampus terkait dengan PSDKU yang nanti akan kita bahas di slide tersendiri. Tetapi yang menarik kalau kaitannya dengan enabler bagaimana industri 4.0 ini, dan alhamdulillah juga beberapa teman dari Universitas Gunadarma pun untuk sektor pertanian, pariwisata dan kesehatan pun ikut membantu dalam penerapan teknologi cerdasnya, Prof. Susi ya. Sehingga harapannya ke depannya bagaimana semua klaster ekonomi yang memang salah satu konsep pembangunan IKN itu adalah smart city juga gitu, selain berkelanjutan. Nah ini tentu tidak mudah bagaimana mengintegrasikan konsep pembangunan IKN sebagai visinya kota dunia untuk semua gitu kan, termasuk nanti masyarakat. Bagaimana kita tujuannya kan selain yang kita bahas hari ini sebagai penggerak ekonomi masa depan, kemudian juga kota berkelanjutan juga sebagai simbol identitas nasional. Nah, bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri khususnya pelaku ekonomi tentang pembangunan IKN khususnya di masyarakat ataupun pelaku usaha sektor informal dan usaha kecil di PPU? Nanti akan kita bahas di segmen yang ketiga setelah jeda berikut. Silakan. Ku pasang pitujui tontongan tu sarwa tak lupa batumi angin mamiri angin ngerang dingin nama lantang sari buku Tenaya Parisina angin mamiriku pasang pitujui tontongan tu sarwa tak lupa batumi angin mamiri angin ngerang dingin nama lantang sari buku haule nama ngurangi tu tenaya Parisina.
Kenaya parisina aule mengerang naku nalorongan jene mata nalorongan jene mata nalorongan jene mata nalorongan jene mata nalorongan jene mata. Baik, pemirsa GTP, untuk segmen yang ketiga atau terakhir ini kita akan lihat bagaimana keterlibatan dan ekspektasi dari pelaku ekonomi di PPU. Tapi sebelumnya terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan di segmen 1 dan 2, sebenarnya potensi PPU sebagai mitra utama dari IKN itu kan luar biasa ya. Bagaimana positioningnya di dalam pemilihan, ini kan dalam konteks perencanaan ya, prosesi ya. Karena kan tidak mudah ketika yang berpotensi leading sektor ke depannya adalah di pertanian berkelanjutan dan juga dengan sektor ekowisata dan wisata kebugaran gitu ya. Nah, terkait dengan ini tentu visi Indonesia Reimagine itu juga salah satunya adalah locally integrated gitu ya. Dan bagaimana partisipasi dari para pelaku ekonomi, karena kalau merujuk kembali ya apa yang sempat didiskusikan di seri sebelumnya, seri 7 tentang dengan tema yang sama, Prof. Susi juga sempat dibahas tentang indikator tadi ya, angka kemiskinan yang diharapkan 0% pada tahun 2035, kemudian tingkat pendapatan per kapita untuk IKN itu nanti termasuk kalau dalam konteks negara itu adalah berpenghasilan tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga masalah pemerataan, yaitu yang diukur dengan Gini rasio pun tahun 2045 itu gap antara yang mohon maaf yang secara finansial terbatas dengan yang paling kaya itu sangat sempit gitu ya, sehingga menjadi provinsi ketika IKN nanti tahun 2045 itu adalah dengan Gini rasio yang terendah. Itu kan target yang bukan ambisius sih, tetapi bukan hal yang tidak mungkin juga gitu ya, yang artinya bisa tercapai juga insya Allah kan gitu ya, karena dengan pentahapan yang sampai tahun 2045 tentu ada perencanaan matang gitu ya. Nah, terkait dengan locally integrated ini Prof. Susi ya, tentu bagaimana partisipasi masyarakat ya, terutama sektor UMKM ataupun sektor informal bahkan tentu sangat menarik gitu ya. Karena dengan 6 klaster utama tentu akan rantai pasok pun sampai ke rantai pasok untuk para pengusaha kecil juga gitu. Kita berbicara pangan itu kan variasinya kan banyak ya. Kuliner, masuk ke industri gitu ya. Nah, bagaimana ekspektasi ataupun harapan-harapan dari pelaku ekonomi di PPU sebelum kita lanjutkan diskusi, kita lihat di tayangan berikutnya. Kalau omset Jamret ya masih berkembang nih Pak, jadi kurang lebih ada 100 sampai 200 pesanan per hari. Untuk perkembangannya alhamdulillah semenjak Penajam ditunjuk sebagai IKN ya Pak ya, jadi lebih naik lah. Jadi masyarakat berminat lah memakai layanan seperti Jamret ini. Dengan adanya IKN nanti ya kedepannya sih kita bisa bersaing dengan produk-produk luar di sini. Apalagi kita sebagai penduduk di sini, jangan sampai kita jadi penonton di sini ya. Makanya meningkatkan produktivitas, meningkatkan juga promo, meningkatkan kualitas juga. Tujuannya biar kita bisa berdiri bersaing dengan produk-produk luar. Kalau memang bisa malah jadi brand yang memang utamanya di IKN nanti. Harapannya itu cuma satu, kalau bisa kami yang warga asli sini dilibatkan.
Jangan kita yang warga asli lokal sini jadi penonton itu. Oh baik. Harapan dari Pak Anggara sendiri terkait dengan pendidikan di daerah sini seperti apa ke depannya Pak? Ya harapannya pastinya paling kan namanya ibu kota itu harus ada universitas perguruan tinggi yang harus dibangun di sini untuk anak-anak kami nanti. Harapan saya ya mudah-mudahan aja dengan adanya IKN ini taraf hidup masyarakat semakin meningkat, tentunya menjadi kota yang aman, nyaman untuk dihuni. Oh gitu. Nantinya untuk memberikan suatu peran atau sumber sini yang kalau bisa dijadikanlah suatu tempat untuk lahan pekerjaan buat anak-anak kita. Jadi istilahnya kita melanjutkan sekolahan ibaratnya yang kuliah bisa enak, yang sekolah bisa enak, yang lepas sekolah bisa dapat pekerjaan yang layak, gitulah. Kalau bahan-bahan baku atau bahan pokok yang kami jual di sini Pak itu dari Balikpapan Pak. Oh dari Balikpapan. Kota terdekat kami adalah kota Balikpapan. Sementara kalau yang bahan-bahan sayur seperti sayur yang saya jual ini itu bahannya dari lokal sini ada, dari Petung juga ada. Oh gitu. Dengan adanya IKN, maka pasar di sini juga tiap hari buka, tapi lebih ramainya lagi ketika hari Rabu, Pak. Oh, Rabu. Karena iya, betul. Rabu itu karena dari zaman tren dulu itu memang pasar di sini itu pasar pekan, Pak. Jadi setiap hari Rabu, Senin pun ada di setiap desa. Nah, kalau di sini lebih ramainya ya hari Rabu. Hari Rabu, ya sesuai dengan namanya ya, pasar Rabu. Gitu ya. Iya, dan sekarang setelah adanya isu IKN itu setiap hari jadi makin ramai. Ya, gitu makin ramai betul. Jadi mulai ada peningkatan lah Pak daya beli masyarakat di pasar ini. Kalau harapan bagi masyarakat sini Pak ya harapannya bisa lebih ramai, bisa lebih maju daerah kami. Untuk harapan saya khususnya ya untuk kedepannya perekonomiannya semakin meningkat, terus penghasilan penduduk sini juga semakin tinggi, akhirnya kan tingkat kesejahteraan penduduk sini juga bagus nantinya. Nah, dengan adanya ini kan pasti harapan kesejahteraan tersebut harus ada aksi nyata nih Pak dari pemerintah gitu ya. Sudah alhamdulillah tambah semakin ramai, terus tingkat pedagang-pedagang luar juga banyak yang masuk ke sini. Jadi persaingan untuk perdagangan semakin bagus. Semakin bagus ya Pak. Nah, harapannya terkait pendidikan kira-kira bagaimana Pak untuk mungkin putra-putri Bapak ke depan? Ya untuk pendidikan ya harus ada peningkatan lah. Setidaknya kan di sini kan paling tinggi dari tingkat SMU ya, tingkat SMU. Terus kalau kita mau pengen kuliah atau pengen tetap keluar dari Sepaku. Oh gitu. Ya, harapannya nanti kalau sudah jadi IKN benar-benar IKN, minimal lah satu kampus yang terbaik untuk IKN nanti gitu. Agar kalau anak-anaknya nanti mau kuliah nggak jauh-jauh ya. Jauh-jauh, terus biaya untuk kuliah juga tidak terlalu tinggi. Gitu. Oh gitu. Ya baik. Baik, demikianlah ekspektasi dari beberapa pelaku ekonomi. Mungkin Prof. Susi saya ngasih sedikit informasi dulu tentang siapa mereka ya. Ini terkaitannya dengan tadi yang saya sampaikan di akhir segmen yang kedua bahwa Gunadarma pun mencoba memberikan kontribusi untuk pemberdayaan usaha kecil di era digital. Alhamdulillah dapat amanah dari Hibah Gerakan Nasional Revolusi Mental dari Menko PMK. Memang tadi salah satunya di awal itu adalah para pelaku usaha kecil yang mengikuti workshop pelatihan transformasi digital untuk para pengusaha kecil. Kemudian yang kedua adalah para pedagang yang tadi di pinggir jalan itu sebenarnya di Desa Bumi Harapan dekat kepala desa. Tapi yang sisanya itu adalah ternyata di sana ada Pasar Rebo, Prof. Susi ya. Iya. Pasar Rebo itu masuk Desa Sukaraja kalau tidak salah, itu jaraknya kalau ke titik nol itu sekitar 12-13 km ya. Iya, dekat ya. Kalau bayangan saya kalau disamakan mungkin kalau Pasar Pejaten ya, Mampang ke Monas mungkin ya. Tapi kan tidak lurus ya dari Jalan Mampang kemudian Kuningan ke Istana Merdeka. Kalau sana kan Jalan Ahmad Yani itu ya jalan utama, jalan negaranya itu ya. Mungkin Prof. Susi pernah merasakan yang belok-belok, kemudian kadang turun, kadang naik kan gitu ya. Nah, apa tanggapan Prof. Susi terkait dengan harapan pelaku ekonomi tadi, khususnya yang usaha kecil? Betul. Ya jadi kalau kita lihat, saya sangat melihatnya betul-betul rasanya
menjadi tantangan begitu ya, bahwa mereka sangat berharap sekali dengan adanya IKN ini yang tadi peningkatan dari segi mulai dari transportasi, kemudian industri pengolahan, industrinya ya industri kecil, industri mikro tentunya, kemudian mengarah ke peningkatan pendapatan sampai dengan peningkatan kesejahteraan yang memang kalau kita perhatikan arahnya semua memang harus didukung oleh dalam hal ini oleh katakan salah satu dari dua pemampu atau enabler yang ada, yaitu peningkatan sumber daya. Karena kalau tadi disampaikan juga jangan sampai kita jadi penonton begitu ya, orang-orang lokal tetap harus bisa menjadi leadernya mungkin ya, bersama-sama dengan para pendatang yang nantinya diperkirakan akan makin banyak. Dan tentunya dengan adanya berbagai macam peningkatan pendidikan diharapkan ya tentunya peningkatan daya saing, peningkatan pendapatan, nanti akhirnya mengarah ke peningkatan kesejahteraan yang justru akan peningkatan dari Gini rasionya menjadi peningkatan dalam arti ya perbedaannya menjadi sangat kecil antara yang miskin dengan yang kaya. Baik, jadi kalau kaitannya dengan tadi yang super hub tadi kan posisi pelaku usaha kan bisa sebagai supplier juga ya, ataupun pelaku di sektor pertanian. Tadi Bu Rahma mengatakan bahwa sebagian besar justru penduduk di PP itu kan bekerja di sektor pertanian, kehutanan, pertanian dalam artian luas ya. Kalau kita kan pertanian kan termasuk kehutanan, perkebunan dan perikanan kan gitu pertanian semuanya. Kemudian juga bisa dalam artian juga terlibat dalam memasok kawasan industri bulu minung, karena ketika kita berbicara perusahaan besar dalam itu kan tentu pasti ada komponen-komponen ataupun bahan baku yang disuplai oleh para pelaku usaha yang lebih kecil kan gitu ya. Nah, ini bagaimana yang dimaksud locally integrated tetapi juga di satu sisi pemberdayaan usaha kecil dalam mendukung klaster ekonomi utama kan gitu ya Prof ya. Nah mungkin saya sebelum ke Bu Rahma nih, ini saya terkait tadi dengan yang pasar tadi nih. Pasti Prof Susi pun ketika rute Prof Susi ke titik nol kan dari mulai Penajam ya. Iya betul kan? Dari Penajam. Terus pas sisi utaranya nanti pasti melewati pasar tersebut. Baru nanti ke Balikpapan kan muter kan, biasanya alternatif ke PPU kan bisa nyebrang lewat speedboat gitu ya. Bisa juga 15 menit. Tapi kalau untuk melihat keindahan alam bagaimana situasi existing ya sebenarnya bisa memutar ya dari Balikpapan muter ke Kecamatan Semaku. Nah nanti pasti akan melewati Pasar Rebo ini. Nah saya tertarik dengan Pasar Rebo ini Bu Rahma nih. Ini ke depannya ini kan Pasar Rebo ini kan kiri kanannya Jalan Ahmad Yani ini ya. Dan itu menurut saya itu salah satu pasar yang mungkin dalam tanda kutip ramai di PPU dan itu sangat dekat tadi seperti ilustrasinya jaraknya sekitar 12-13 km dari titik nol. Nah kira-kira Bu Rahma nih nanti ke depannya ada gambaran nggak Pasar Rebo yang di Desa Sukaraja Kecamatan di Sepaku ini ke depannya apakah punya informasi ataupun tanggapan, silakan Bu. Baik Pak, sebelum menanggapi pertanyaan Pak Budi tadi, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan, menanggapi harapan-harapan masyarakat tadi yang ditayangkan. Jadi euforia masyarakat kita terhadap pindahnya IKN sangat tinggi dan tentu itu diikuti dengan berbagai harapan-harapan besar, harapan akan peningkatan taraf pendidikan, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keterlibatan dalam IKN itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa kita di angka 188.000 penduduk ya, dengan IKN pindah itu maka yang datang itu akan jauh lebih banyak daripada penduduk. Iya betul. Ya, seperti itu. Lapangan kerja akan jauh lebih besar daripada SDM yang tersedia. Dan pemerintah kabupaten itu sudah mencoba menjawab dengan euforia yang sama kita ya, satu frekuensi dengan masyarakat bahwa kita gembira dengan adanya ini, dan pemerintah sudah mencoba menjawab harapan-harapan tersebut di sepanjang 2 tahun ini, terutama di daerah IKN ya, di daerah Sepaku itu sudah ada pelatihan untuk sekitar 840 orang tenaga skill nanti dengan berbagai keterampilan dan itu tersertifikasi dan itu disupport oleh pemerintah pusat, jadi bekerja sama. Itu belum lagi kita di tingkat dengan menggunakan dana APBD sendiri itu mencoba ke sana. Jadi sekali lagi harapan ini sama dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan Pemkab Penajam Pasir Utara sudah mencoba menjawab harapan-harapan besar masyarakat tersebut. Terkait dengan ini ya, terkait dengan Pasar Rebo, sebetulnya
kita sudah punya pasar Pak di sana. Ada pasar yang sudah dibangun melalui dana alokasi dana dari pemerintah pusat ya. Tapi belum ada relokasi, itu masih tertunda. Dan ke depan pasar ini yang kami dapat informasi bahwa pasar ini akan dipindah karena itu merupakan jalur akses utama menuju IKN. Dan di masyarakat sudah mulai sosialisasi dari Kementerian PU ya, sudah ada sosialisasi itu akan digeser lokasi pasar itu Pak. Dan Bapak lihat sendiri kan tumpluk ke jalanan nanti sudah dimacet, satu-satunya tempat macet di IKN itu. Betul. Macet adanya di pasar Rebo Pak. Apalagi kalau Rebo ya, hari Rabu ya. Iya, Rebuan. Tapi ya menarik ya, artinya ketika ada sebuah kebijakan tentu pemerintah kan mensosialisasikan ya, termasuk nanti relokasi gitu ya. Bagaimana tentu saya meyakini ya dengan antusiasme dan juga euforia dari pelaku usaha termasuk yang di pasar Rebo. Tentu dengan pemindahan itu kan justru untuk kepentingan ataupun katakanlah keterlibatan mereka juga ya, dengan harapan yang begitu besar kan gitu ya. Seperti nama desa di titik nol kan, Bumi Harapan ya Bu Rama ya. Jadi memang ya, bumi memang tetap. Nah ini Profesi ada tambahan nggak terkait tadi ya, bagaimana ekspektasi masyarakat itu kan sekali lagi kan sangat luar biasa ya, apalagi terkait dengan keberhasilan penerapan prinsip dasar dan strategi pembangunan itu lagi-lagi di dalam rencana itu kan diukur oleh 3 indikator utama ya. Yang pertama adalah tidak ada kemiskinan di tahun 2035 ya. Kemudian yang kedua, tingkat pendapatan per kapitanya itu tergolong, ini untuk IKN-nya ya, tergolong kan kita sering mendalam ada upper income, upper middle income kan gitu ya. Alhamdulillah kita sudah naik kelas lagi ya untuk Indonesia ya ke upper middle income. Tetapi kan tantangan ke depan kan luar biasa. Ini saya ambil contoh saja ya. PDRB per kapita untuk PPU dengan 9 kabupaten dan kota lainnya juga kan agak jomplang ya. Dengan betul. 55 juta per tahun ya untuk PPU dengan yang sudah sampai katakan Balikpapan aja sekitar 160 juta kan gitu ya. Ini kan sedikit, ini kan itu yang dimaksud dengan ada kesenjangan ya, ataupun pemerataannya kan untuk kondisi existing kan juga harus ke depannya kan harus segera dikurangi kan gitu ya. Nah menurut Prof. Susi sendiri dengan apa yang tadi disampaikan Bu Rahma ya terkait dengan antusiasme euforia terutama kontribusi usaha kecil ke depannya itu kira-kira harapan Prof. Susi sendiri gimana nih? Iya, jadi kalau kita lihat memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma bahwa jumlah penduduk yang hanya 188.000 tentunya akan menjadi banyak sekali atau menjadi jauh lebih banyak ketika ada pendatang masuk. Nah, ketika pendatang masuk tentunya juga supaya tidak terjadi juga adanya gesekan antara penduduk lokal dengan pendatang, kita juga perlu melakukan berbagai macam peningkatan. Dalam hal ini tadi juga sudah disampaikan oleh para pedagang ataupun para masyarakat yang ada bahwa mereka juga diharapkan bisa ikut serta dalam tidak hanya sekedar euforia mungkin ya, tapi juga kerja nyata yang mereka harus lakukan untuk dalam peningkatan ujung-ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan, di mana kita merangkah ke indikator atau mencapai indikator yang sudah ditetapkan, yaitu tingkat kemiskinan dan tentunya arahnya adalah peningkatan terhadap kesejahteraan dan tanpa adanya dukungan dari peningkatan sumber daya manusia yang tadi sudah kita bahas di depan secara detail, tentunya akan susah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan secara umum. Jadi rasanya memang 2 pengampu utama atau enabler yang kita sebutkan tadi harus juga menjadi perhatian khusus bagi peningkatan dari 6 klaster yang ekonomi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Jadi artinya memang 6 klaster itu kan memang menjadi super hub yang akan menggerakkan perekonomian, tetapi tanpa SDM, tanpa teknologi cerdas yang menjadi enabler itu kan juga justru kuncinya di sini ya. Ya, betul. Karena kan pelaku-pelaku usaha yang akan terlibat di dalam super hub ekonomi di IKN itu tentu juga punya kompetensi ya, punya khususnya yang kaitannya dengan teknologi digital gitu. Karena 2 enabler ini tentu akan menjadi sebuah, ya namanya enabler kan memang akan ini ya, akan
kalau terjemahan kan pemungkin ya. Ya akhirnya 6 itu bisa memungkinkan kalau memang faktor SDM dan penguasaan teknologi menjadi kunci gitu ya. Betul. Sehingga visi yang kaitannya dengan locally integrated juga ini kaitannya dengan aspek partisipasi ya. Keterlibatan para pelaku di sana pun akhirnya terintegrasi ke dalam 6 klaster ini. Nah ini terkait dengan harapan dari Bu Rahma sendiri ya, setelah mendengar apa yang menjadi ekspektasi dari masyarakat PPU, khususnya tentang keberadaan IKN terhadap PPU sebagai mitra, kira-kira Ibu ke depannya bagaimana Bu harapan Ibu? Silakan Bu. Iya Pak, jadi harapan masyarakat bahwa masyarakat terlibat secara langsung dari semua, terutama ya penyerapan tenaga kerja sebetulnya yang paling ditakutkan oleh masyarakat. Di berbagai tempat, masyarakat semua mengungkapkan jangan sampai kita terpinggirkan dan menjadi Betawinya Jakarta saat ini. Nah itu yang harapan terbesar di masyarakat. Dan itu di setiap audiensi dengan pihak otorita ataupun dengan pemerintah pusat ini selalu disuarakan oleh pimpinan daerah. Kemudian terkait dengan tadi bagaimana pelaku-pelaku usaha, pemerintah Kabupaten Bangka Utara itu telah menetapkan berbagai sentra. Jadi kita ada sentra-sentra ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan memang di situ tumbuh cikal bakal seperti sentra kelapa, sentra terasi, sentra tenun, sentra batik, sentra kapal bahkan ada. Dan masyarakat memberikan dan pemerintah memberikan berbagai pelatihan-pelatihan di sana, mulai dari pelatihan produksi sampai kemudian ke packagingnya dan pemasarannya. Nah ini kami apresiasi bahwa ada dari Gunadarma yang kemudian dari sisi digital ya itu bisa melatih masyarakat pelaku usaha. Pemerintah sangat concern ke sana dan kita pahami dan kami sangat menyadari bahwa kalau kita bersaing ya saat ini maka produk-produk olahan yang kita punya, pertama kalau dari segi perdagangan ya pastilah itu akan tumbuh dengan sendirinya ya dari pedagang-pedagang lokal. Tetapi dari yang sisi produksi UMKM kita itu produk-produk yang dihasilkan itu masih kalah saing dengan apa yang dari luar. Jangan sampai kita hanya ketepatan tempat sampahnya saja, packaging dari luar lebih bagus, rasa sama dengan kita bahkan kita lebih enak. Tetapi packaging kita kurang baik. Nah itu yang kita tekankan ke para pelaku usaha di masyarakat, terutama UMKM. Karena banyak sekali UMKM kita yang kita harapkan nanti bisa menopang, ya, bisa menjadi supporting untuk kebutuhan pangan di IKN. Kami kira seperti itu. Baik, ini tadi saya garis bawahi ya, bagaimana penguasaan teknologi salah satunya kan packaging ya. Yeah. Kemarin tim Gunadarma pun terkait dengan hibah gerakan Indonesia Mandiri memang diajarkan dengan handphone gitu ya. Bagaimana membuat katalog produk, bagaimana deskripsi produk dengan menggunakan handphone dengan aplikasi-aplikasi yang gratis gitu. Dan ternyata mereka sangat antusias ya. Ternyata toh sekarang dengan handphone itu kan menjadi alat yang sangat powerful ya untuk membuat sesuatu ya terkait dengan teknologi digital, dan alhamdulillah mereka malah artinya tadi seperti yang diharapkan oleh Bu Rahma ya, selain euforia tetapi juga ada tekad yang kuat untuk mengembangkan diri, ditambah lagi Pemda membuat program-program pelatihan gitu ya dengan berbagai komoditas dan sebagainya. Nah itu kan luar biasa gitu ya, sehingga kedepannya ya insya Allah bahwa partisipasi masyarakat itu menjadi concern utama juga saya yakin dari pemerintah, termasuk Gunadarma sendiri justru bagaimana selain yang tadi sektor usaha kecil di dalam ini juga tadi kaitannya dengan desa wisata, dengan pertanian, layanan kesehatan di era digital, dan memang rasanya sih secara pribadi saya pun mengatakan bahwa kita harus optimis gitu ya. Karena dengan bergandengan tangan, termasuk Universitas Gunadarma, dengan bantuan Bu Rahma juga kita bisa mengembangkan di sana. Saya yakin bahwa IKN itu bukan hanya sekedar mimpi, ya, tetapi sebuah realitas di masa depan sesuai dengan visinya sebagai kota dunia untuk semua gitu ya. Profesi. Iya, rasanya peningkatan kompetensi yang tadi Bu Rahma sampaikan, kompetensi mulai dari hulu sampai hilir ya mungkin ya, dan produk-produk lokal rasanya orang-orang di daerah PPU mungkin sudah sangat
menguasai, mungkin rasanya jauh lebih enak ketika kita makan di lokalnya dibandingkan dengan didatangkan dari luar, karena memang yang buat orang lokal. Namun tidak berhenti sampai di situ, ternyata kompetensi itu mulai dari awal, dari hulu sampai hilir kita membutuhkan, dan tentunya SDM yang maju, SDM yang terampil, SDM yang berkompeten didukung oleh teknologi akan menjadi modal utama untuk bisa meningkatkan keseluruhan dalam arti kesejahteraan baik dari sisi sosialnya maupun dari sisi ekonominya. Demikian Prof. Budi. Seru juga ya, jadi artinya memang kalau kita bedah satu persatu ya, termasuk bagaimana proses transformasi digital di dunia usaha kecil pun ternyata penuh dinamika gitu ya. Iya, pastinya. Tapi sayangnya nih Prof. Susi dan Bu Rahma nih waktu kita sangat terbatas. Insya Allah nanti tema ekonomi tentu akan diulang kembali setelah beberapa periode ya. Karena tadi kan kata kuncinya akselerasi pembangunan. Mungkin nanti Bu Rahma pun akan selalu melaporkan dan teman-teman di PP pun akan melaporkan bagaimana tahapan pembangunan ekonomi kita. Tapi sangat dinamis, sangat betul. dinamis ya. Yeah. Tapi pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini untuk serial IKN seri yang ke-32 dengan tema IKN sebagai penggerak ekonomi masa depan. Dan tentu beberapa seri sebelumnya bisa dilihat kembali di akun YouTube ya, UGTV Official. Sedangkan untuk pemirsa yang mungkin dengan mobilitas tinggi bisa menayangkan serial IKN itu yang ditayangkan setiap hari Senin jam 8.30 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Baik yang mungkin sedang berada di rumah gitu, yang bekerja dari rumah melalui pesawat TV yang bisa menangkap siaran digital di kanal 32 UHF, atau yang mempunyai mobilitas tinggi ketika ada istirahat di kantor ataupun dalam perjalanan bisa memanfaatkan layanan live streaming ya di youtube.co.id ataupun di tv.gunadharma.aj.id. Demikianlah diskusi hari ini. Terima kasih Prof. Susi dan juga Bu Rahma. Saya mewakili kru UGTV yang luar biasa melakukan liputan khusus juga secara periode ke IKN. Undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.